Shalom. Selamat hari Minggu, kita bersuka cita hari ini kita boleh menikmati kembali hadirat Tuhan. Sebab itu mari kita membuka ibadah kita dengan satu pujian, bahwa ku mau iring Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Selamat beribadah juga untuk yang di rumah, yang di online maupun onsite. Di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nas pembimbing Efesus 6 ayat 6-7 berkata demikian. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Amin. Silakan Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu dan Saudara yang mungkin mengikuti ibadah melalui online. Saya menyapa bahwa kita menyiapkan hati kita yang terbaik. Di hari ini kita mau meninggikan akan Tuhan karena Dia sungguh indah. Dia Yesus, Dia yang ajaib, Dia yang mulia, sehingga Dia memberikan setiap nyawanya untuk saya dan saudara, sehingga kita bisa kembali ke tempat ini. Kita mau meninggikan Tuhan, kita mau memuliakan akan nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia yang ajaib. Mari kita sambut Tuhan, kita tinggikan Dia, karena Dia layak kita puji dan kita muliakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita katakan, sambut
darahku itu bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari sama-sama kita sambut dia. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, puja hormat, pujian dan kuasa Yesus.
Dan kami persiapkan hati kami, seluruh kehidupan kami. Kami mau memuji, memuliakan akan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saja kita semua bangkit berdiri karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya rindu jemaat untuk kita saling bersalam-salaman. Kita percaya bahwa kita semua ada di tempat ini karena begitu baik, begitu luar biasa Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan. Kita saudara-saudara beriman. Kita hidup dalam persatuan. Amin. Mari kita katakan, oh betapa indahnya, oh betapa eloknya. Haleluya. Mari kita berjaga bagi Tuhan. Amin. Kita katakan, oh betapa indahnya. Haleluya. Dan betapa eloknya. Saudara seiman, hidup dalam persatuan. Saling lagi katakan, oh betapa indahnya. Amin. Dan betapa eloknya. Saudara seiman, hidup dalam persatuan. Katakan baku rapat, baku rapat di kepala harum. Dicantumkan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersamalah Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Kayaknya kurang semangat ya. Mari kita berikan yang lebih terbaik untuk Tuhan. Kita bersama-sama saudara seiman, kita harus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bila perlu kita berjoget untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, bisa kan? Amin. Haleluya. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Katakan betapa indahnya. Haleluya. Oh betapa indahnya. Amin. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Sekali lagi katakan, oh betapa indahnya. Haleluya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Katakan baku rapat, baku rapat di kepala harum, yang dicantumkan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersama tadi perintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Katakan, baku rapat di kepala harum, yang dicantumkan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersama tadi perintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Katakan oh betapa. Oh betapa indahnya. Sekali lagi katakan oh betapa. Oh betapa indahnya. Sekali lagi. Oh betapa indahnya. Haleluya. Jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita masih kuat untuk memuji memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan di pagi hari ini. Kita katakan biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tapi kita tetap berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tapi akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Yesusku, amin.
padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalam lagi. Yesus darah indahlah semakin indah, oh darah antara. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Saya hidup jemaat yang katakan ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Indahlah semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Kita sama-sama katakan ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, gambaran dalamnya, gambaran dalam lagi. Amin. Kiranya pujian kita berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Rasa rindu kita semua mempersiapkan hati kita dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan di pagi hari ini. Kita mau menerima lawatan dari firman Tuhan, menegur, merubah setiap kesalahan kita. Mari kita katakan pujian. Sering ku tak mengerti, ajarku memahami semua yang Engkau ingini. Namun tetap
kami memuaskan hati-Mu ya Tuhan melalui ibadah ini. Dan melalui puji-pujian Tuhan dipuaskan. Tuhan kami berdoa, biarlah hati-Mu dipuaskan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Ya Tuhan, biarlah firman Tuhan berbicara kepada kami sesuai tema dalam bulan ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan mengurapinya, sehingga firman itu akan menyentuh hati kami yang paling dalam. Terima kasih ya Tuhan, bagi saudara yang ada dalam ruangan, Tuhan mengurapi, yang melalui ibadah online, onsite, Tuhan tolong, Tuhan memberkati, mengurapi semua. Hari ini semua diberkati melalui firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi firman-Mu, sehingga kami hari ini, kami semua dipuaskan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pergumulan apapun melalui firman Tuhan, kami diberikan jalan keluar, diberikan petunjuk oleh firman Tuhan. Hari kami berdoa ya Tuhan, Kau menolong kami. Setiap kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan kuasa gelap, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Yang berusaha untuk merampas firman, di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berfirman kepada kami, sebab kami suka mendengar suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Anak-anak kita hari ini akan di belakang, akan mengikuti guru sekolah minggu untuk bisa belajar. Silakan ada di ruangan yang khusus hari ini. Anak-anak kita ada yang sakit ya, ada beberapa yang sakit yang tidak bisa hadir. Tuhan suruh kita ya. Oke, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema kita pada bulan September ini adalah keluarga yang melayani. Bulan September ini adalah firman Tuhan. Kita belajar di firman Tuhan hari ini, dan tema yang kita dapat adalah bahwa keluarga yang melayani. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Bapak Ibu Saudara, silakan buka firman Tuhan dan perhatikan firman Tuhan. Saya akan membacakan kepada kita, dan cuma Tuhan akan mendengar firman Tuhan. Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 20. Ya, di bawah tema kita pada bulan ini, keluarga yang melayani. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-28, saya ulang, ayat 16 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, Kisah Rasul pasal yang 28 sampai ayat 16 sampai 20 itu bercerita tentang pada waktu Yesus hendak naik ke surga, dan Dia memerintahkan kepada murid-murid untuk pergi ke Galilea. Di sana mereka akan bertemu dengan Dia. Nah, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat sini bahwa sebelum Yesus naik ke surga, ada perintah pelayanan. Perintah pelayanan baik kepada para murid dan juga orang-orang percaya yang sedang mengikuti Yesus. Dan kemanapun Yesus pergi dan kemanapun Yesus melayani, senantiasa Yesus diikuti oleh banyak orang. Dengan kata lain, berbondong-bondong. Nah, kita lihat sini bahwa ketika Yesus naik ke surga, ada perintah yang perlu diperhatikan. Seperti statement Yesus pada waktu Dia masih ada dalam dunia, bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.
Dan karena itu sebelum dia naik ke surga, dia memberikan perintah. Perintah kepada setiap pribadi, kepada setiap keluarga, setiap individu untuk melaksanakan pelayanan ini. Nah, karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada alasan bagi orang percaya, pengikut Tuhan, para murid, para pelayan untuk beralasan tidak melayani Tuhan. Tidak ada alasan untuk orang punya alasan untuk tidak datang mengikut Tuhan lalu tidak melayani Tuhan. Tidak ada alasan bahwa orang itu hanya datang beribadah, datang ikut ibadah, pulang tanpa ada pelayanan, menyerahkan hati untuk melayani Tuhan. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini Tuhan Yesus perintahkan kepada murid-murid, kepada para pengikut, bahkan kepada orang percaya, para pembaca dari abad ke abad. Hari ini kita belajar bagaimana kita lihat perintah Tuhan Yesus ini. Jadi Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, alasan mengapa keluarga perlu melayani Tuhan. Alasan-alasan kenapa orang percaya perlu melayani Tuhan. Alasan-alasan kenapa setiap pribadi melayani Tuhan. Setiap orang wajib melayani Tuhan. Dan itu perintah yang luar biasa. Perintah yang amat sangat penting bagi orang percaya, bagi pengikut Kristus. Karena itu Bapak Saudara, kita lihat alasan. Ada beberapa alasan kenapa kita wajib melayani Tuhan. Kenapa kita wajib untuk menjawab panggilan Tuhan. Kenapa kewajiban itu bagi orang percaya untuk menjawab panggilan Tuhan Yesus itu. Perintah Tuhan Yesus itu. Amanah Tuhan Yesus. Alasan yang pertama Bapak Saudara, kita lihat di sini bahwa di dalam ayat 18 dikatakan di sana, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid." Bapak Saudara perhatikan statement di situ adalah bahwa Tuhan Yesus telah mendelegasikan tugas pelayanan itu kepada orang percaya. Tuhan Yesus mendelegasikan tugas pelayanan kepada individu. Tuhan Yesus mendelegasikan tugas pelayanan itu kepada setiap keluarga. Tuhan Yesus memberikan satu delegasi, menugaskan suatu delegasi kepada setiap orang. Entah itu anak sekolah minggu, entah itu remaja, entah itu pemuda, entah itu orang dewasa, entah itu keluarga. Semuanya Yesus sudah mendelegasikan tugas pelayanan itu. Lalu keras ya. Bergairah sekali saudara. Sangat bergairah sekali ketika Yesus berkata bahwa bagaimana aku sudah didelegasikan kuasa itu dari Bapa kepada saya, maka saya juga mendelegasikan tugas itu kepada kamu. Kata delegasi Bapak Saudara, mendelegasikan tugas itu, delegasi itu mendelegasikan dari kata delegasi, artinya apa? Memberikan, menyerahkan. Kata mendelegasi itu artinya memberikan tugas itu, menyerahkan tugas itu. Bahkan lebih dari itu, melepaskan tugas yang sudah diterima Tuhan Yesus, akan naik ke surga dan melepaskan tugas pelayanan kepada setiap orang yang mengikut Tuhan. Setiap keluarga yang mengikut Tuhan perlu menerima tugas yang dilepaskan oleh Tuhan kepada mereka. Bahkan dikatakan lagi, menyampaikan, mendelegasi itu artinya menyampaikan tugas. Tugas itu sudah saya terima, sekarang saya menyampaikan kepada kamu. Sebab Bapa menyampaikan tugas itu kepada saya, sekarang saya menyampaikan tugas kepada kamu. Kata itu juga lebih dari itu adalah mempercayakan. Kata mendelegasikan itu berarti mempercayakan tugas. Luar biasa Bapak Saudara. Kata ini luar biasa. Artinya kata bukan saja mempercayakan, tetapi kata ini menitipkan tugas ini. Bapa sudah memerintahkan, menitip kepada saya datang ke dalam dunia, lalu saya sudah melakukannya dalam pelayanan saya, maka Bapa menitip itu, saya datang ke dalam dunia. Sekarang saya akan kembali sana. Saya titip tugas pelayanan ini kepada kamu masing-masing. Kepada keluarga, kepada pribadi, kepada individu siapapun. Aku menitipkan tugas pelayanan ini. Sehingga tidak ada alasan bagi orang-orang Kristen, orang percaya itu tidak melayani Tuhan dengan berbagai mana alasan. Kata ini kalau dikatakan mempercayakan, artinya Bapa mempercayakan itu kepada Yesus, bahwa Yesus itu dipercaya Bapa, diserahkan kepada tugas kepadanya, maka Yesus mempercayakan itu kepada orang-orang yang dipercaya. Orang yang dipercayakan tugas adalah orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya adalah orang yang punya kualitas, orang yang punya kelebihan, orang yang punya kredibilitas dalam hidupnya.
punya. Itu berarti kalau orang itu menerima tugas, menerima perintah, orang ini punya kredibilitas, punya sesuatu yang lebih yang tidak dimiliki oleh orang lain. Makanya Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2, coba lihat. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius? 2 Timotius pasal yang kedua ayat 2. Kata mempercayakan itu. Ayat 2 mengatakan begini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Paulus mengatakan, apa yang kau dengar daripadaku, percayakan itu kepada orang yang dapat dipercayai, orang yang punya kelebihan, orang yang tidak ada di atas rata-rata orang, orang yang punya karunia kelebihan, orang yang punya kualitas kelebihan. Baik dalam hal rohani, baik dalam karakter, baik dalam sikap, dia punya kelebihan. Artinya orang itu yang bisa dipercaya. Tuhan mempercayakan pelayanan itu kepada setiap orang, setiap keluarga, setiap pribadi. Tak ada alasan, oh saya sibuk, oh saya begini, saya begitu, saya begini. Tidak ada alasan. Itu adalah orang-orang yang tidak punya kredibilitas, tidak punya integritas yang baik, sehingga ada banyak alasan untuk dia melayani Tuhan. Karena Allah mendelegasikan, mempercayakan tugas pelayanan kepada setiap orang, wajib. Karena Yesus berkata, kepadaku diserahkan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya di surga dia sudah percaya untuk membawa itu. Lalu kemudian bumi dipercaya, dan bumi itu dipercayakan kepada pengikut orang percaya. Integritas, yaitu orang yang dipercaya, orang yang jujur, orang yang setia, orang yang taat, orang yang punya kualitas rohani yang lebih daripada orang lain. Saudara, pertanyaannya, apakah kita orang yang menerima atau dipercayakan tugas pelayanan itu pada kita, keluarga kita? Ada banyak orang ingin diberi tugas, tapi banyak alasan. Padahal banyak orang tidak sadar bahwa ketika dia menerima delegasi itu, tugas itu, sebenarnya dia percaya ada berkat lagi. Banyak orang, kawan saudara, yang punya alasan untuk tidak menerima yang kepercayaan Tuhan kepada mereka. Banyak alasan, banyak kesibukan sebenarnya mereka menolak berkat Tuhan. Karena setiap pelayanan itu sebenarnya dipercayakan satu pelayanan, itu berarti berkat Tuhan ada di atasnya. Minta jadi majelis, ada alasan, tugasnya ditolak. Itu artinya apa? Berkat Tuhan lewat. Sesuatu yang luar biasa bagi orang percaya, Bapak Saudara. Bapak Saudara, orang yang percaya itu artinya orang ini punya sesuatu yang lebih. Dan lebihnya apa? Saudara, saya adalah orang-orang yang percaya karunia. Masing-masing punya karunia. Karunia itu dipercayakan Tuhan kepada kita untuk melaksanakan pelayanan. Jadi karunia-karunia yang diberikan kepada kita adalah karunia untuk melayani Tuhan. Baiklah pribadi, keluarga kita, ke teman kita, ke saudara kita, itu Tuhan percayakan kepada kita sesuai karunia. Itu yang disebutkan bahwa orang ini menerima delegasi dari Tuhan. Karena dia dipercaya untuk menerima karunia-karunia yang punya kelebihan untuk menyampaikan dan melayani Tuhan. Melayani musik itu karunia. Ada juga talenta dari sejak kecil. Ada sekarang baru sudah dia mendadak bertobat, baru dia melayani Tuhan, itu karunia. Dan masih ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk menasehati, ada karunia untuk mendoakan, ada karunia untuk berbuat sesuatu. Karunia-karunia itu adalah hal-hal rohani dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan karena didelegasikan kepada kita. Jadi karunia itu adalah delegasi Tuhan kepada kita, mempercayakan itu kepada kita untuk melayani Tuhan. Tugas itu adalah delegasi. Karunia Anda apa? Siapa yang sudah tahu karunianya hari ini? Karunia saya ini, oh karunia saya jago main game. Ada nggak punya seperti itu? Nggak ada namanya main game itu namanya karunia. Sehingga buang waktu terlalu banyak di bawah hubungan dengan Tuhan. Ada karunia ngelamun, menghayal yang besar-besar.
tapi sebenarnya tidak dapat yang besar-besar. Karunia Anda apa yang dapat didelegasikan? Jadi masing-masing tahu saya punya tugas. Tuhan delegasikan karunia itu kepada saya untuk melayani Tuhan. Ketika Yesus berkata, ini percaya kepadaku, baik di surga di bumi, karena itu aku percayakan, pergi, delegasi. Tugas dipercaya kepada Anda dan saya. Baik Anda dalam ruangan ini yang mungkin Anda ikut melalui ibadah online, perhatikan baik-baik. Sudahkah Anda mempergunakan karunia yang didelegasikan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan kepada Anda untuk melayani Tuhan? Atau hanya datang hari Minggu dan pulang, hari Minggu dan pulang, hari Minggu dan pulang? Sangat ngeri sekali. Ngeri Bapak Saudara. Kalau kita datang hanya sebagai orang biasa-biasa, tidak pernah menyadari karunia yang Tuhan delegasikan kepada kita untuk pergunakan melayani Tuhan. Sesuatu yang sangat mujizat kalau orang tidak melakukan. Mujizat kalau orang tidak melaksanakan delegasi karunia Tuhan percaya kepada. Ada karunia untuk menemukan orang sembuh, tapi kan tidak malas-malas tidak melakukan. Mana mungkin Tuhan percayakan berkat berkelimpahan, berkat jasmani. Nanti kita lihat bagaimana dia menerima tanggung jawab itu. Kita bukan kejar materi di dalam dunia ini. Kita diberikan tugas rohani untuk melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan. Pujian yang tadi kita dengarin, pujian yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, alasan setiap keluarga melayani Tuhan, yaitu menerima panggilan dari Tuhan Yesus itu, menjawab panggilan itu melalui delegasi yang dipercayakan, delegasikan kepada tugasnya. Tugas kita karunia apa? Ada yang tugasnya adalah mengajak. Tuhan percayakan karunia, kamu ngomong orang ini akan datang, orang ini akan percaya, orang ini akan hadir. Itulah yang disebut dengan tugas delegasi dari Tuhan untuk kita. Yang kedua, alasan keluarga yang melayani menerima atau menjawab panggilan Allah itu. Alasan keluarga yang melayani Tuhan dengan menjawab panggilan Allah bukan saja menerima delegasi tugas dari Tuhan Yesus itu, tetapi yang kedua adalah alasan yang kedua karena Tuhan Yesus mengatakan di situ, memerintahkan tugas kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat sini bahwa Yesus yang memerintahkan tugas itu kepada kita. Ayat yang ke-18. Ketika ayat 18, apa yang dikatakan? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Luar biasa Bapak Saudara. Jadi kita lihat sini alasan kenapa kita bukan saja menerima Tuhan mendelegasikan tugas kepada kita, tetapi juga Tuhan Yesus memerintahkan tugas itu kepada kita. Dia sudah menerima tugas, diperintahkan oleh Bapa di surga untuk datang ke dalam dunia. Lalu sesudah dia mau naik ke surga, mati, bangkit, pelayan selesai, lalu disalibkan, mati, kemudian bangkit, mau naik ke surga. Sekarang dia memerintahkan tugas. Tugasnya sudah perintah. Tugas itu diperintahkan kepada murid-murid, kepada orang percaya, kepada setiap pribadi, kepada setiap keluarga, yaitu bahwa mereka harus pergi untuk memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita sampai situ, saya mau tanya, kalau Bapak Ibu Saudara dititipkan sesuatu benda yang sangat berharga, apakah Bapak Ibu Saudara akan membiarkan benda itu tergeletak begitu saja? Tidak akan dijaga, dan itu akan menjadi harta yang luar biasa. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima tugas itu, maka ada perintah lagi. Tugas itu adalah untuk melakukan amanat, perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat sini bahwa wajib dilakukan oleh setiap keluarga. Wajib dilakukan tugas ini oleh setiap individu. Wajib dilakukan oleh setiap pribadi. Wajib dilakukan oleh setiap orang percaya. Wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengatakan dia pengikut Kristus yang sejati. Maka kita lihat sini bahwa tidak akan orang itu akan hidupnya diri sendiri, tapi dia hidup dengan orang lain.
Dan karena itu perintah itu adalah pergi. Bapak saudara lihat ayat yang ke-18. Yesus mengatakan kepada mereka di sana, dikatakan di ayat yang ke-18 itu, karena itu pergilah. Jadikan kata pergi itu saya lihat dalam bahasa Ibrani itu poreoma. Poreoma. Kata pergi, poreoma itu jarak. Jaraknya mau 1 meter, harus memberitakan itu. Jarak itu 1 kilo, harus memberitakan Injil. Kabar baik. Jarak itu berapa mil, beritakan Injil. Lalu kemudian jaraknya mungkin menyeberang laut, juga harus beritakan Injil. Itu poreoma. Jarak. Kita berapa meter, berapa ratus meter, berapa kilo. Di situ adalah jarak di mana kita bertemu dengan siapa. Harus memberitakan ini. Kabar baik. Arti kita melayani. Itu kata poreoma. Tapi juga yang kedua, kata poreoma adalah eksistensi, keberadaan. Sementara engkau berada di mana, beritakan, lakukan Injil, layanilah Tuhan. Kata pergi atau poreoma itu adalah sementara engkau berada di mana, engkau wajib melayani Tuhan. Itu penting Bapak Saudara, wajib. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kewajiban orang percaya adalah harus melakukan tugas. Karena itu diperintah. Perintah Bapak Saudara. Kata itu artinya Tuhan menyuruh. Tuhan berkata, berangkat. Tuhan berkata, tinggalkan yang ada di sini dan berangkat sekarang. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, alasan kita untuk melayani Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan, adalah alasan bahwa Tuhan Yesus telah memerintahkan tugas itu. Poreoma. Tadi semua katakan apa? Keberadaan. Sementara engkau berada dengan siapa? Engkau berada di mana? Kau harus beritakan, melayani Tuhan. Itu keberadaan. Poreoma. Yang ketiga, hidup. Sementara engkau hidup, layani Tuhan. Artinya apa? Sementara engkau bernapas, layani Tuhan. Jangan pernah memikirkan dirimu sendiri. Engkau sementara bernapas, layani Tuhan. Dan karena itu Bapak Saudara, kesempatan buat kita setiap saat, sementara kita hidup ini, melayani Tuhan. Apa saja. Dan karena itu Bapak Saudara, Tuhan sudah memerintahkan, jangan kita menerima hari ini, kita pulang, kita diam-diam. Kita mengajak, siapa yang kita kenal? Siapa yang kita tahu, yang kita perlu doa. Kalau orang yang bermain-main Bapak Saudara, hidupnya dia tidak mentaati perintah. Saudara lihat kalau orang yang tidak melaksanakan perintah itu, orang-orang ini kalau tidak mentaati perintah, ada sesuatu yang miss dalam hidup. Hidupnya melihat orang lain saja, tidak melihat Tuhan. Makanya ada mengatakan begitu. Kalau orang yang rohaninya tidak dewasa, imannya tidak pernah bertumbuh di dalam Tuhan, semua yang dilihat itu akan negatif, saudara. Saya pernah menonton orang itu selalu, kalau orang yang punya imannya kecil, rohani tidak bertumbuh, dia akan iri dengan orang lain dalam keberhasilan orang. Orang beli AC, dia yang kedinginan. Orang lain yang beli AC, dia yang kedinginan, saudara-saudara. Itu orang yang rohaninya tidak dewasa, imannya tidak pernah bertumbuh. Dia lihat orang lain beli AC, dia yang kedinginan. Itu menunjukkan kecemburuan rohani yang belum dewasa. Dia tidak berkata, oh itu bukan milik saya, belum waktunya Tuhan berkati saya. Itu menunjukkan kehidupan rohani yang tidak dewasa. Orang beli TV yang besar sekali, punya mobil yang baru, dia mulai tanya, coba cek itu mobil itu, kira-kira itu dibelinya cash apa kredit. Itu kan menunjukkan bahwa orang sebenarnya tidak dewasa. Dia tidak mempercayai ya Tuhan menitipkan suatu tugas yang mulia dalam hidup. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini alasan mengapa setiap pribadi, setiap keluarga, setiap anak, setiap pemuda wajib menjawab panggilan Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah memerintahkan tugas itu kepada kita. Poreoma tadi ketiga. Yang keempat, poreoma bahasa Ibrani, bahasa Yunani, poreoma. Sementara engkau mati, beritakan kabar baik itu, layani Tuhan. Makanya kenapa Bapak Saudara, orang Kristen yang mati juga itu menyanyi,
Dan akan lihat, oh dia orang Kristen. Sementara lihat itu orang-orang kita ini, waktu kita menikah itu persoalan luar biasa Bapak Saudara. Pesta, orang tahu itu pernikahan orang Kristen. Begitu hamil, wah ada ucapan syukur, wah istrinya sudah hamil, ucapan syukur, nyanyi lagi, orang kesaksian kepada orang. Lalu kemudian anak sudah lahir, pesta lagi ucapan syukur, anak sudah lahir. Lalu kemudian ulang tahun, ada pesta lagi, belajar kesaksian lagi. Orang lihat, wah dia orang percaya, dia memuji Tuhan karena ulang tahun. Dulu kami di kampung itu, ulang tahun kami digabungkan oleh orang tua saya pada akhir tahun. Siapa yang lahir bulan Desember itu digabung. Kebetulan saya lahir pada bulan Desember. Jadi semua adik-adik saya kumpul di akhir tahun itu ucapan syukur. Tahun ulang tahunnya itu. Namanya satu-satu disebutkan ulang tahunnya karena kumpul terakhir saya lahir bulan Desember. Siapa di sini lahir bulan Desember? Kita kumpulin semua di bulan Desember, kita pesta ucapan syukur. Lalu kemudian mati, kumpulin orang menyanyi memuji Tuhan. Bawa ke kuburan, kumpulan orang memuji Tuhan. Itu artinya apa? Ada kesaksian, pelayanan itu. Orang yang gali-gali kubur dengar pujian. Orang yang kali-kali kubur sana dengar firman Tuhan. Itu menunjukkan bahwa orang ini menerima perintah Tuhan Yesus. Masih lama lagi. Kira-kira setengah jam lagi. Khotbah masih setengah jam lagi. Saya senang, hari ini saya senang, saya khotbah. Hari ini, masih setengah jam lagi saya khotbah. Baru garis besar yang kedua. Ingat baik-baik alasan mengapa setiap keluarga menjawab panggilan Tuhan untuk melayani dia. Alasan yang pertama tadi ingat, karena Tuhan telah mendelegasikan tugas itu, pelayan. Yang kedua, Tuhan telah memerintahkan tugas kepada kita. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga, setiap keluarga yang melayani wajib menjawab panggilan Tuhan Yesus. Yang ketiga, alasan ketiga karena Tuhan Yesus telah menjanjikan perlindungan. Yesus telah menjanjikan perlindungan. Lihat ayat 20. Ayat 20 dikatakan. Di ayat yang ke-20 bagian dikatakan, ajarlah mereka, dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, perlu tahu, aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir minggu, sampai ke akhir bulan, sampai ke akhir tahun, tidak, sampai kepada akhir zaman. Yesus menjanjikan penyertaannya, perlindungannya. Itu bahwa dia Allah yang berkuasa. Dia yang melayani di dalam dunia sebagai manusia biasa. Dia juga tak pelayan dan kuasanya untuk menyertai para pelayan, orang-orang yang sedia melayani Tuhan. Allah di sini katakan dia menjanjikan perlindungan bagi orang percaya yang sungguh-sungguh siap melayani Tuhan. Dia berjanji. Janjinya dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Senantiasa, bukan nanti-nanti. Senantiasa, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun Tuhan menyertai. Itulah Tuhan menjanjikan. Dalam pekerjaan apapun kita tahu kita punya tugas melayani, menjadi saksi. Dan karena apa Tuhan berjanji untuk apa? Melindungi kita. Melindungi bukan sekedar melindungi, tapi melindungi dalam pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita. Tuhan melindungi karena kita menerima tugas pelayanan, melayani Tuhan. Tidak harus pendeta, tidak harus penginjil. Semua orang melayani karena tugas ini mulia. Maka setiap orang wajib menerima itu
Karena dia harus percaya Tuhan melindungi mereka. Supaya melayani Tuhan baik, Tuhan melindungi pekerjaan, Tuhan melindungi bisnis kita, Tuhan melindungi sekolah kita, Tuhan melindungi usaha kita, Tuhan melindungi pendidikan anak-anak kita. Itulah orang yang menerima tanggung jawab, yang menjawab panggilan Tuhan untuk melayani. Kenapa kita hidupnya pontang-panting? Perlu dikoreksi, periksa. Sudahkah saya benar-benar menjawab panggilan Tuhan ini untuk hidup dalam perlindungan Tuhan, sehingga saya tidak gonjang-ganjing. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan senantiasa menyertai. Dia tidak hanya menyertai kita dari pagi sampai malam. Dia tidak berjanji menyertai kita dari malam sampai pagi. Dia tidak hanya menyertai kita hari Senin sampai hari Minggu, tapi dia menyertai kita sampai akhir zaman. Sebabnya ketika kita datang beribadah, kita harus tahu bahwa Tuhan menyertai saya dalam ibadah saya. Kita dengar firman Tuhan, kita tahu hari ini saya dengar firman Tuhan terakhir untuk melayani Tuhan. Besok tidak ada kesempatan lagi melayani Tuhan. Jangan pikir masih ada besok, masih ada lusa. Jangan pikir masih ada tahun depan, sebenarnya tidak. Berpikirlah hari ini seolah-olah saya dengar firman Tuhan melayani terakhir hari ini. Banyak orang, pengikut-pengikut Tuhan mengatakan orang Kristen, melayani seolah-olah mereka masih hidup 1000 tahun lagi. Karena mereka tidak tahu hari esok akan terjadi. Bacalah firman Tuhan seolah-olah hari besok tidak akan membaca firman Tuhan. Saudara, kemarin saya dapat WA dari teman-teman di Tiongkok, sudah berusaha untuk merubah isi Alkitab. Bahwa bukan Tuhan Yesus yang berkuasa, tapi komunitas yang berkuasa. Rubah Alkitab, isinya harus diubah. Bukan Tuhan Yesus, tapi pemimpin dunia. Nah, karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab, firman Tuhan perlu dibaca. Betul, Alkitab kita ada di dalam WA, di dalam HP kita. Tapi HP bukan Alkitab. Mengapa? Karena Alkitab tidak ada iklannya. Tidak ada Instagramnya. Tidak ada Facebooknya. Tidak ada messengernya. Alkitab tidak ada. Tapi kalau ada Alkitab di HP, Anda baca sebentar, ada iklan masuk atau panggilan masuk, Anda pasti terima. Makanya HP saya khotbah, saya lihat sini, saya kasih pesawat. Tidak boleh ada masuk berita yang lain. Pakai pesawat. Supaya tidak mengganggu. Terbuka, kita melihat Alkitab di dalam HP kita, tapi juga ada iklan masuk. Ada panggilan masuk. Ada apa saja yang masuk di HP. HP kita bukan Alkitab. Karena HP itu ada Alkitab, tapi itu banyak iklan. Tapi yang ada dalam Alkitab ini tidak ada iklannya. Itu sebabnya perlu membaca Alkitab kita. Ini firman Tuhan. Ini pengaruh luar biasa bagi kita. Godaan luar biasa. Karena itu pagi ini saya mengatakan bahwa Allah telah menjanjikan perlindungannya kepada kita. Yang terakhir, bukan saja perlindungan terhadap kita secara rohani, secara jasmani. Perlindungan Tuhan itu secara jasmani, kita fisik kita, lalu kemudian usaha kita, karir pekerjaan kita, masa depan kita. Itu secara dunia dalam sini, tetapi juga ada kuasa. Dia menjadikan ada di dalam yang ketiga, yang keempat adalah bahwa Allah berjanji. Dia telah berjanji di sana bahwa kuasanya akan menyertai kita. Lihat Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hak, kuasa itu dipercayakan. Aku menyertai kamu. Dan kuasa itu dipercayakan. Yesus telah mempercayakan kuasa itu kepada kita, memberikan kuasa itu kepada kita. Bahkan kuasa itu menguasai hidup kita, pakai untuk melayani Tuhan. Makanya kita punya kuasa, kita bisa melayani siapa saja. Apalagi kuasa gelap, roh-roh jahat, kita bisa tolak karena ada kuasa dalam hidup kita. Nah, karena itu Bapak Saudara, ada kuasa. Kuasa untuk mendoakan orang sakit, orang lumpuh, orang buta, orang tuli. Kuasa itu sudah percaya kepada kita. Yesus berkata, ketahuilah, katakan, itulah sebab di ayat yang kedua, ayat 20, Matius 20 bahwa sudah dikatakan sana, aku menyertai kamu
senantiasa sampai kepada akhir. Itu arti kuasa kehadirannya menyertai kita. Luar biasa Bapak Saudara. Kita punya Allah itu Allah yang berkuasa. Amin. Dia bukan Allah yang cemen-cemen. Tapi Allah kita Allah yang punya kuasa yang dahsyat. Siap menjawab panggilan Tuhan. Saya percaya saya punya kuasa Tuhan Yesus. Saya memiliki kuasa. Anda memiliki kuasa Tuhan. Ada. Hanya Anda bertanggung jawab. Jawablah panggilan Tuhan. Pertanyaannya, kita mau bawa satu jiwa dalam tahun ini. Jiwa yang betul-betul selama ini tersesat. Dia perlu datang kepada Yesus. Karena saya melayani. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Itulah panggilan. Setiap keluarga wajib melayani Tuhan. Keluarga yang melayani adalah keluarga yang menjawab panggilan Tuhan. Mengapa menjawab panggilan Tuhan? Ada 4. Alasannya keluarga yang melayani karena menjawab panggilan Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus membuat apa? Halo, Tuhan Yesus buat apa tadi? Saya khotbah yang pertama. Poin yang pertama, alasan meneriak apapun saudara. Menjawab panggilan, perintah, menjawab panggilan pelayan Tuhan Yesus. Alasannya kenapa? Karena Tuhan Yesus telah mendelegasikan pekerjaan itu kepada Anda. Tuhan Yesus mempercayakan itu kepada Anda dan saya. Amin. Katakan pada kiri kanan. Terima delegasi. Terima delegasi Tuhan. Terima delegasi Tuhan. Terima Tuhan. Itu tugas. Delegasi itu mempercayakan, menitipkan tugas itu. Yang kedua, alasan menjawab. Setiap keluarga yang melayani menjawab panggilan Tuhan. Yang kedua, kenapa? Karena siapa yang memerintahkan? Karena Tuhan Yesus sudah memerintahkan. Pergi, layani Tuhan. Yang ketiga, alasan yang ketiga, keluarga yang melayani dengan menjawab panggilan Tuhan Yesus. Yang ketiga, karena Yesus menjanjikan apa? Yesus menjanjikan perlindungan. Yesus menjanjikan perlindungannya. Dia melindungi kita. Dia tidak membiarkan saudara dan saya sendirian. Melayani Tuhan tidak sendirian. Dalam bekerja kita melayani Tuhan tidak sendirian. Apapun pekerjaan kita, kita tahu kita sedang melayani Tuhan melalui pekerjaan kita. Makanya tadi ada bacaan pembimbing yang tadi pendua. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lihat Kolose 3 ayat 23. Apa yang dikatakan di Kolose 3 ayat 23? Apapun yang kau kerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terlalu banyak orang kerja supaya dilihat manusia, supaya dipuji-puji, disanjung-sanjung. Tapi kalau kita kerja Tuhan, ini untuk memuliakan nama. Maka Tuhan senang. Tuhan pakai kita untuk melayani. Alasan yang keempat, mengapa keluarga melayani? Menjawab panggilan Tuhan. Karena ada kuasa penyertaan Tuhan. Ada kuasa. Kuasa Tuhan Yesus menyertai kita. Sehingga tidak akan ada goncang apapun dalam hidup kita. Apapun kita lakukan, kita percaya saya memiliki kuasa Tuhan Yesus Kristus. Karena saya terima Yesus itu, saya punya kuasa ilahi. Dan kuasa itu bukan milik saya, tapi itu milik Tuhan. Saya pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Akan itu Bapak Saudara, menjawab panggilan Tuhan dan pelayan setiap keluarga. Hari ini, ingat baik-baik, saya menjawab panggilan Tuhan. Saya menjawab panggilan Tuhan. Katakan pada diri sendiri, katakan, saya menjawab panggilan Tuhan. Katakan pada diri sendiri, 1, 2, 3. Saya menjawab panggilan Tuhan Yesus. Saya menjawab panggilan Tuhan itu melayani. Jadi menjawab panggilan Tuhan itu melayani. Hari ini kita pulang satu keyakinan, saya mau melayani Tuhan. Bukan pendeta melayani Tuhan, bukan penginjil melayani Tuhan, tapi saya, meskipun saya orang biasa, saya menjawab panggilan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Itu firman Tuhan. Hari ini kami boleh diberkati. Firman Tuhan, kami menjawab panggilan Tuhan dalam pelayan. Tuhan Yesus memanggilkan.
kami menjawab panggilan Tuhan. Baik pribadi, keluarga, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, Tuhan, orang tua, kami menjawab panggilan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Nahor. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Bapak dalam setiap pelayanannya. Baik, kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan dan juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui online bisa memberikan persembahannya. Dan sebelum kita menjalankan persembahan kita, saya minta dengan kasih Saudara Kensi membawa kita dalam doa. Kita setelah doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada saat ini. Engkau boleh memberkati kami, ibadah kami, dan pada pertengahan ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu menguatkan kami Tuhan untuk selalu melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dan kini tiba saatnya Bapa, kami akan memberikan yang terbaik. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi dan juga yang mengelola sehingga boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu di tengah dunia ini, khususnya untuk pelayanan-Mu di tempat ini di Gereja GSI Alpha Omega. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Saya katakan pujian, hatiku rindu Tuhan, rindu kepada Haleluya. Hatiku rindu, hatiku rindu, rindu melayani. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan lahir di hadapan-Mu. Katakan ku puji, ku puji. Ku puji nama Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku muliakan. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, kami ucap syukur kami boleh beribadah pada hari ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang siap dan kuat melayani Tuhan. Bapa, kami menyerahkan bangsa negara kami dan pemerintah kami, menyerahkan untuk pemilu tahun depan. Tuhan menolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Berikan hikmat, kekuatan bagi pemerintah kami,
supaya menjaga keamanan, pelindungan di dalam menjalankan pesta demokrasi akan berlangsung. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga untuk Bapak Presiden Jokowi dan sejajarannya. Tuhan menjaga, melindungi dari segala yang jahat. Tuhan pakai terus berikan hikmat di dalam mengakhiri pemerintahan saat ini yang akan berganti. Tuhan terus menolong dalam menutup kepercayaan menjelang pemilu. Tuhan terus berikan hikmat dan mengambil keputusan-keputusan yang baik yang meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan jemaat Tuhan yang sakit biarlah Tuhan sembuhkan, yang mengalami kesulitan baik dalam usaha, pekerjaan, keuangan, Tuhan Yesus campur tangan. Biarlah apapun masalahnya, semuanya mendapatkan pertolongan Tuhan. Yang tidak bisa hadir hari ini oleh karena sakit, penyakit, dan berbagai hal yang lain, Tuhan menolong di mana mereka berada, berikan kekuatan, hikmat, dan kesabaran dalam menantikan pertolongan Tuhan. Serahkan jemaat yang hadir hari ini tempat ini maupun yang di rumah mengikuti online, Tuhan menjaga, memelihara semuanya dari segala jahat dan terus hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ucap syukur menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami semangat, Tuhan Yesus menolong sampai pada akhirnya. Amin.